Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah asesmen berbasis komputer akan menjelaskan proyek akhir yang kami buat, di mana pada kelompok satu ini beranggotakan yang pertama itu adalah Cindy Yulia Putri dengan NIM 2103365. Kemudian saya Mila Sari dengan NIM 2103323. Kemudian Sira Novita dengan NIM 210332120. Untuk dosen pengampu, Ibu Dr. Emilia Nur, SPD MPD. Adapun materi yang kami dapatkan dari kelompok satu ini adalah mengenai gelombang bunyi dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah dalam capaian pembelajarannya. Kemudian kami mengambil materi ini untuk 3 pertemuan, di mana nantinya ketiga pertemuan ini akan dibuatkan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatifnya. Untuk per satu, itu materinya mengenai penerapan konsep dan prinsip gelombang bunyi meliputi cepat rembat bunyi, bunyi pada dawai, pipa organa, intensitas, dan efek Doppler. Kemudian ini diuraikan menjadi tujuan pembelajaran sebanyak 7 buah. Kemudian untuk pertemuan 2, itu siswa mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya yang meliputi pemantulan, pembiasan, dan dispersi cahaya. Kemudian ini diuraikan menjadi 3 tujuan pembelajaran. Kemudian yang ke pertemuan ketiga, siswa mampu menerapkan sifat gelombang cahaya yang meliputi difraksi, interferensi, dan polarisasi. Kemudian ini diuraikan menjadi 6 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dibikinlah asesmen diagnostiknya untuk setiap materi tersebut. Kemudian asesmen formatifnya untuk pertemuan 1, kemudian asesmen formatifnya untuk pertemuan 2, dan asesmen formatifnya untuk pertemuan 3. Kemudian untuk asesmen sumatifnya dibuat di akhir pembelajaran setelah semua materi pembelajaran diselesaikan oleh siswa. Nah, soal-soal ini kami buat di dalam sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bernama Socrative. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pendaftaran cara penggunaan aplikasi ini akan dijelaskan oleh Cindy Yulia Putri. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara pendaftaran dari Google Socrative yang akan kita gunakan. Pertama, kita cari di Google dulu Google Socrative-nya. Di sini ada sign up for free. Di sini kita akan membuat akun sebagai guru, akun baru. Di sini kita masukkan nama kita, kemudian email, lalu password dari email kita. Selanjutnya, next. Selanjutnya, karena saya sudah membuat akun untuk Google Socrative ini,
maka saya dapat langsung untuk login dengan email tadi atau dari akun Google. Di sini sudah saya masukkan email dan password dari email, kemudian klik sign in. Menunggu untuk loadingnya. Nah, ini sudah berhasil kita untuk login pada akun Google Socrative. Beginilah tampilan dari Google Socrative tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cindy yang telah menjelaskan bagaimana cara pendaftaran dan login untuk Socrates. Untuk selanjutnya, penjelasan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Socrative dan cara membuat soal oleh Safira Novita. Kepada Safira dipersilakan. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu quiz, pass rights, access ticket, multiple quiz, fast, dan short answer. Nah, untuk membuat soalnya itu kita bisa memilih library dan klik DD quiz. Di sini terdapat beberapa fitur lagi, yaitu base dan import quiz. Nah, karena kita di sini ingin membuat soal, maka kita Nah, di sini kita bisa judul yang akan kita buat. Misalnya, saya ingin membuat kuis gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tampilan atau pilihan seperti apa soal yang ingin kita buat. Multi choice, yaitu soal, dan selanjutnya yaitu ada true atau false, yaitu benar atau salah, dan show answer. Misalnya di sini saya memilih multi choice, di mana tadi kami telah menyiapkan soal-soal pada Word. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa menempel soal tersebut dengan soal pada Word dan menempelnya pada aplikasi ini. Sebelumnya, saya akan membuat beberapa hal yang akan kami masukkan di sini. Soal yang pertama, nah di sini ada beberapa objektif, yaitu ada A, B, C, D. Yang pertama, kita tinggal isikan objektif isian yang akan kita buat.
Untuk mengisi selanjutnya kita tinggal membagi sih. Nah, jika objektif yang kita gunakan ada A, B, C, maka objektif D yang tersedia di kolom ini bisa kita hapus. Nah, selanjutnya di sini ada fitur poin. Kita bisa memberikan poin sesuai dengan jumlah soal yang kita buat. Misalnya 10, 5, atau 20. Misalnya di sini saya ingin memberikan poin untuk 10. Nah, di sini juga ada fitur upload foto dan juga video. Itu tergantung dengan soal yang kita buat. Jika kita ingin gambar pada soal, kita tinggal mengklik upload foto, dan jika ingin memberikan video, kita tinggal mengklik video. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa memberikan isian yang betul, seperti misalnya di sini jawaban yang benar adalah A, maka saya akan memberikan centang pada A sebagai tanda bahwa ini adalah benar untuk soal nomor 1. Di sini ada fitur mengedit soal atau jawaban. Di sini ada fitur hapus. Dan di sini ada fitur tambah. Nah, jika kita ingin membuat soal selanjutnya, kita bisa edit lagi di sini dan membuat soal yang akan kita buat. Nah, di sini kan saya sudah membuat ABC. Jika kita memiliki option lain, kita tinggal menambahkan untuk option D. Kita bisa menambahkan sesuai dengan option yang kita buat. Di sini saya menggunakan 5 option. Dan kita juga bisa menentukan poinnya sesuai keinginan kita. Di sini saya tetap menggunakan poin untuk soal 2 ini, yaitu 10 poin.
dengan jawaban yang betul pada soal nomor 2 ini adalah B. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, untuk soal 3 dan seterusnya itu bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Dan ketika soal ini telah selesai dibuat, kita bisa mengklik save and exit. Nah, maka di sini terdapat soal-soal yang telah kita buat. Nah, sebelumnya saya telah membuat asesmen diagnostik untuk gelombang bumi dan gelombang cahaya. Jadi ini adalah tampilan mengenai soal-soal yang telah saya buat beserta kunci jawabannya. Dan di sini juga terdapat poin pada masing-masing soal. Nah, di sini kan saya membuat yaitu dengan pilihan ganda. Nah, di sini juga disediakan fitur benar atau salah dan soal esai. Itu tergantung bagaimana kita ingin membuat soal dan pilihan apa yang ingin kita buat. Caranya tetap sama seperti membuat soal seperti yang telah saya tuturkan tadi. Nah, untuk link ini kepada siswa, kita tinggal dan nanti bisa kita bagikan pada siswa. Nah, sekian penyampaian cara membuat soal untuk soal formatif dan sumatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sari. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Safira yang telah menjelaskan fitur dan cara pembuatan soal menggunakan aplikasi Sokratif. Nah, di sini saya izin melanjutkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Sokratif untuk memulai kuis dan membagikannya kepada siswa. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita pastikan bahwa soal-soal yang telah kita bikin itu sudah ada di library pada bagian library. Nah, di sini saya telah membuat soal itu formatif pertemuan 1, formatif pertemuan 2, dan formatif pertemuan 3. Nah, ini telah saya buat sebelumnya. Kemudian, langkah yang harus dilakukan adalah pada bagian rooms, kita pastikan nama room kita itu ada di sini saya bikin nama roomnya itu adalah asesmen. Kemudian untuk memulai kuis itu kita bisa menggunakan fitur kuis, pass race, dan exit ticket. Nah, kalau kuis itu siswa mengerjakan seperti biasanya. Kalau space race itu siswa mengerjakan itu berlomba dengan siswa lainnya. Nah, di sini saya memilih fitur kuis. Nah, di sini saya ingin melaunching atau memulai kuis untuk formatif pertemuan 1. Nah, di sini kita atur dulu. Dia harus membuat namanya. Kemudian setelah diatur, kemudian kita mulai. Nah, di sini terlihat bahwa kuis sedang berlangsung, ada tanda bulat hijau di atasnya. Nah, maka kita langkah selanjutnya adalah membagikan kuis ini kepada siswa dengan cara invite student. Kemudian, boleh kita langsung menggunakan QR ini atau langsung siswa itu masuk ke room yang bernama asesmen.
Di sini saya buka tab baru terlebih dahulu. Misalnya saya login sebagai siswa. Baik, selanjutnya kita masuk sebagai siswa, di mana student login. Jadi kalau kita sebagai siswa tidak perlu mendaftar. Jadi kalau siswa ingin mengerjakan asesmennya, masuk ke nama room yang telah dibikin atau dibagikan guru. Tadi nama roomnya itu asesmen, kemudian join. Maka siswa membuat namanya, misalnya nama siswa itu adalah Melesti. Kemudian siswa akan menjawab soal. Misalnya setelah siswa jawab, itu akan tampil bagaimana jawaban yang benarnya dan kemudian lanjut ke soal berikutnya. Di sini jawaban benarnya itu adalah longitudinal. Kemudian untuk jawaban berikutnya, misalnya di sini siswa menjawab 1.200 meter per sekon. Maka itu sebenarnya jawaban siswa itu salah. Yang benar itu adalah 1.400 meter per sekon. Kemudian siswa akan melanjutkan untuk menjawab soal sampai soal terakhirnya. Kemudian siswa menjawab soal itu sampai soal terakhir. Nah, setelah siswa menjawab itu maka pada bagian guru bagian lab result itu akan dilihat bahwa baik, di sini saya izin melanjutkan. Nah, setelah kita bagikan kepada siswa tadi, maka setelah siswa itu mengerjakan, akan nampak proses dari siswa itu belajar mengerjakan soalnya. Pada Cindy itu skornya itu 90. Itu untuk skor ini bisa kita ubah menjadi progres. Nah, kalau Meilasari sama Safira Novita itu udah mengerjakan 100%. Berarti untuk Cindy ada 90%. Artinya dia belum mengerjakan semua soal. Nah, itu ada soal ke-10 belum dikerjakan. Misalnya kita suruh siswa itu mengerjakan sampai selesai. Nah, maka progresnya 100%. Nah, untuk nilainya bisa kita lihat kalau Cindy itu dapat 90, Melasari dapat 80, Safira dapat 100. Nah, kemudian untuk setiap soalnya itu juga bisa kita lihat kalau soal nomor 1 itu siswa itu menjawab semua soal itu benar. Semua siswa itu benar. Jadi untuk soal nomor 1 100%. Kemudian untuk soal nomor 2 ada salah satu siswa yang menjawab salah. Sehingga untuk rata-ratanya itu ada 67%. Begitu juga sampai soal ke-10. Nah, jika waktunya kita anggap sudah habis, maka kita
akan menekan finish activity. Kalau kita menghentikan sejenak itu pause. Jika kita tekan finish activity, artinya nanti kalau siswa itu masuk ke dalam room yang kita bagikan itu, tidak bisa lagi siswa mengerjakan soal. Siswa hanya bisa mengerjakan soal ketika uh, kuis ini langsung sedang berlangsung gitu. Jadi di sini ada simbolnya. Kemudian kita selesaikan finish. Nah, hasil dari semua ini juga bisa kita ekspor hasilnya ke dalam bentuk Excel, PDF, atau PDF lainnya. Kemudian kita download, nanti guru bisa menyimpannya ke dalam perangkat guru. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk penggunaan aplikasi ini. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 1 tentang penggunaan untuk asesmen. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.